Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Kita sekarang di Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Tuh, Sono Budoyo. Kita akan coba lihat lagi. Ini juga di area keraton, dekat Malioboro. Kemarin Benteng Frederik. Nah, itu tuh keraton itu, kelihatan di sana tuh. Ini Museum Sono Budoyo. Ya, kita coba explore lagi museum-museum di daerah Yogyakarta dan tempat-tempat kota-kota lainnya. Yuk, kami masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hah? Iya. Lihat sekalian dulu. Oh, wah, kita mau pakai baju gitu nggak? Nggak usah. Lagian juga nggak ada yang muat ya. Arca-arca ya. Banyak yang sedang difoto menggunakan baju adat. Yuk. Ya. Gedung Thomas Karsten. Nanti boleh ambil foto video tapi lampu flashnya dimatikan. Aman. Tidak boleh pakai tripod sama tongsis juga. Oh, berarti saya lepas nih. Apa-apa ini kecil ya? Nggak apa-apa. Kalau bawa ini boleh. Kecil ya? Pegang gitu. Buat megang doang biar nggak pegel. Jangan sampai hilang untuk akses di gedung kedua. Oh iya. Siap. Makasih, Mbak. Sen? Di sini Ini apa ini? Oh, gamelan ya. Gamelan slendro, pelok. Oh, mantap nih. Kita masuknya yuk. Assalamualaikum. Ini apa ini? Pasren. Pasangan apa? Ini kayak kasur kan? Hah? Tempat tidur kan? Arca-arca nih. Mari kembar mayang. Keris lurus. Ini pendopo nih. Atau rumah limasan limbang templok. Ini praaksara. Apa nih, batu-batu apa sih? Boleh dipegang nggak? Nggak jadi. Ini batu apa nih? Menhir itu apa? Pemujaan Allah leluhur dari Oh. gunung gitu. Oh, batu pemujaan dulu. Oh, kayak berhala gitu sih ya? Ya. Berhala-berhala nih. Zaman dulu animisme, dinamismenya begini animisme. Emang suka bentuk-bentuk gitu ya? Lihat kan batu tuh. Arca megalitik, arca batu ini yang di batu. Waduh, Hindu dan Buddha.
keris nih. Contoh-contoh keris. Keris Patih. Keris Dayanti. Oh, cincin. Kenapa di tahun tersebut? Karena di tahun itu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini mulai berdiri, yaitu Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Tetapi kalau untuk di negara Indonesia, kerajaan Islam pertama itu ada di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Perlang. Ya, itu yang menjadi pertama di Indonesia. Makanya daerah Aceh kan dikenal sebagai Serang juga arsitekturnya di sebelah sini. Ini kalau kita lihat bentuk masjid tradisional yang ada di Pulau Jawa itu rata-rata biasanya tidak menggunakan dom atau tidak menggunakan kubah untuk masjid tradisionalnya, tapi memiliki atap piramid macam ini. Kenapa kok dipilihnya itu atap piramid seperti ini? Karena di mindset masyarakat Jawa di masa lalu, ketika seseorang melihat ada bangunan dengan bentuk piramid macam ini, berpindah itu mereka menganggap sebagai bangunan suci. Walaupun mereka masih belum tahu itu dari keyakinan atau kepercayaan agama. Ini Al-Quran nih. Sajadah dari anyaman. Sajadah anyaman. Dan ini adalah Al-Quran. Dari kertas tinta. Subhanallah. Naskah takrib. Yang menggambarkan foto-foto dari bangunan-bangunan. Hiasan-hiasan dinding tasawuf. Nah, ini Quran huruf dengan bahasa Jawa ya. Ini wayang kulit berjajar, aku dengan lakon-lakon. Ini wayang sadat. Apa ini sih? Permainan adu kemiri. Oh, game tradisional ya. Adu jangkrik. Nih, tempat adu jangkrik. Alat angin jangkrik. Oh, ini gamesnya. Nah, ini congkak nih. Kita tahu nih congkak. Mbak lagi main congkak. Mbak jadul zaman dulu. Nah, dakon. Ih, bentuknya buaya yang ngeri. Congkak. Dakon atau congklak. Dari India ternyata ya. Nah, permainan tradisional nih. Wah, ini yang nomor 7 saya pernah ngalamin. Nomor 8 yoyo. Sorry. Dolanan juga semua. Ancak tis. Seni ukir Jawa. Kita lihat seni ukir Jawa, tebeng.
situ tuh dan tulis abjad di Indonesia nih. A I U E U R E. Naskah kempalan serat warna-warni. Ini karya dari Mangkunegara 4, Pakubuwono 9, jadi salah satu naskah Kidung Sisingir. Bahasa Jawa yang kita nggak ngerti ya. Bahasa Jawa Serat Kancil Amin Raja. Yang herannya adalah kertasnya itu tidak ada garis tapi tulisannya rapi, lurus. Keren ya orang lama tuh. Sintik huruf Jawa, lucu nih. Sintik tapi huruf Jawa. Carios aneh-aneh. Apa nih? Carios aneh-aneh. Foto, yuk. Masyarakat Bahari. Boleh. Oh, emang foto-foto ya. Java Institute. Oh, ini patung Sabrang. Yuk. Minta fotoin tah. Sendiri dong. Bali Sang Tetangga. Mengapa ada Bali di Suno Budoyo? Nah, ini. Patung Brahmana nih. Oh, ini patung Brahmana. Ini patung Wisnu. Ini patung Asintya. Dan ini patung Siwa. Brahmana itu sang pencipta. Wisnu ini sang pemelihara. Asintya ini adalah yang tidak dapat dipikirkan. Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal. Oh, ini. Dan ini adalah patung Siwa, dewa penghancur. 4 dewa. Arca-arca. Patung Dewa Wisnu nih. Dewa Wisnu. Sepasang pengantin sasak. Oh, ini pengantin sasak. Dia lagi bunuh diri nih. Giliran ayo aja. Hah? Why?
Oh, udah casan tuh. Tiket tunjukin saya. Ada kamera. Museum Negeri Solo. Yuk. Salam budaya, lestarikan budaya. Salam sahabat museum. Museum dihadirkan. Sebelum pertunjukan dimulai, terima kasih untuk tidak menginterpelasi yang ada dan selamat menyaksikan. Lihat pertunjukan dulu yuk. Pertunjukannya mana? Pertunjukannya? Ini suara apa? Lah ini? Miniatur sepeda laki-laki. Miniatur bendi. Oh, sejarah transportasi nih, sayang ya? Miniatur becak. Nih. Miniatur gerobak. Oh, gerobak ini. Selangkah zaman perang dulu. Adalah sejenis bunyi yang Iya. Gender. Perkembangannya. Hehehe. Ngeri juga ya. Takut hidup. Oh, ini topeng-topeng buat dance. Apa? Raksasa ini kebo anak rabang, kebo anak berang. Nah, ini togog. Karena Dewa Cirebon. Pentul Banjai. Aryo Damar. Pendeta Bali. Raja Barong Landung Bali. Kelana. Yuk. Ya, tari merak, menak. Oh, menak. Ya? Oh, maaf saya. Maaf saya nggak kelihatan. Lupa. Gak lihat, fokus ke jalan. Ini tuh wayang, sayang. Tapi lucu. Isinya tuh wahyu apa? Orang-orang ini Timur Tengah.
Hmm? Jamar Wulan berkomentar kepada Jamar Wulan hendak membawa kedua wanita itu dengan tujuan mencari informasi tentang kelemahan. Cinwa. Ke atas? Ya. Itu ada bunyi alarm, dia nggak ngeh. Wah, ini pegang keris nih. Tadi perkerisan ya. Oh, keris dan senjata. Harus lihat tanah bawah, jangan sampai melewati jarak yang sudah ditentukan. Ntar bunyi alarmnya. Oh. Dari tempat topeng-topeng ya. Keris Bali. Ini keris Bali. Keris lurus. Keris Bali, keris lurus, keris Singa Barong, keris Sing Kelat. Keris Betok, Patem, keris Naga Putut. Mantap ya. Keris. Ini kebayang nih kalau keris yang berliku-liku gitu masuk ke tubuh tuh, wah sakitnya. Karena langsung masuk ke daging dengan lika-likunya. Dadar itu kayak pegangan keris. Apa? Tadi dulu. Ya, apa ini? Ini tempat senjata. Jadi yang bunyi-bunyi itu adalah ada yang cross the line. Jadi alarm tidak boleh mendekati ataupun melewati. Ini kok ini banyak yang bunyi, orang nggak ngeh Pak. Tuh. Jadi line-nya nggak boleh dilalui karena akan mengganggu ke produknya ya, atau misalnya ngerusak. Kita lanjutkan ke keris-keris lagi. Sayang, offset kaki. Nah, ini pedang. Pedang-pedang senjata genggam lainnya. Golok kayak golok dia. Ini nih, jadi tidak boleh melewati garis. Tadi bunyi. Oh, panah ini. Apa ini? Wah. Tempat keris tapi tusuk punggung orang. Keris masuk ke mulut naga. Nah, ini keris masuk ke gelas bapak merah. Apa ini? Oh, ini baju-baju. Hah? Awas. Mau take picture.
Fotoin sayang. Hehehe. Foto. Ada nggak? Gimana sih? Nih foto. Siap. Lihat ke kamera sana. Foto sih. Hah? Foto. Bisa di download pakai. Download. Tinggal scan. Kenapa? Tadi dulu. Mau di scan. Ada orang lain nih. Foto lagi nggak? Lu habis, lu habis. Oh, foto lagi. Tunggu habis tuh. Nah itu bisa capture terus ya. Untuk udah habis. Masih aku begini ya. Tapi kurang tengah. Ya, ulangi lagi yuk. Oh fotonya kesini. Iya, makanya. So. Jadi gimana? Ah, ini siapa ini? Oke, kita habis bermain foto di museum. Hasilnya seperti ini, di download lucu sih. Nah. Ada yang mau main lagi tuh. Oke, ini apa ini? Oh, lagi membatik. Ibu lagi membatik. Ya. Ini apa? Ada dulu. Wis. Apa ini? Tempat apa ini? Wahana interaktif. Wah, laptop sendiri nih. Menghidupkan masa lalu secara baru.
Yuk. Batavia
seolah-olah menjadi penguasa Jawa. Di tengah-tengah istana, Paku Buwono II, Patih Trenggalek, Patih Sidoarjo, dan Pangeran Mangkubumi mengadakan pertemuan. Pangeran Mangkubumi marah besar ketika mendengar bahwa wilayah pesisir akan diserahkan kepada VOC. Bahkan wilayah Sukawati yang sudah menjadi haknya belum diserahkan akibat kericikan Patih Trenggalek. Jadi Pangeran Mangkubumi untuk melawan VOC semakin bulat. Ia memohon izin kepada kakaknya untuk meninggalkan istana dan bergerak melawan VOC. Apa daya yang Pangeran Mangkubumi tak bisa dicegah, Paku Buwono II mengizinkan adiknya untuk memerangi VOC sembari menyerahkan tombak Kajeng Kiai Ageng Greheng. Mei 1746, meletus perang suksesi Jawa ketiga ribuan pasukan berhasil dihimpun oleh Pangeran Mangkubumi. Bersama Raden Mas Said, pasukan Pangeran Mangkubumi menyisir markas-markas VOC. Mereka berhasil membunuh pasukan Kota. Pangeran Mangkubumi berhasil menguasai Mataram dan menjadikan wilayah tersebut sebagai basis kekuasaannya. Susunan Paku Buwono II wafat akibat sakit keras. Von Hohenlohe, gubernur VOC untuk Bagian Utara Jawa, mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Paku Buwono III. Tetapi sebelum upacara penobatan dilaksanakan, Pangeran Mangkubumi lebih dahulu ditahbiskan sebagai susunan Paku Buwono oleh para pengikutnya di Mataram. Dari tahun 1790 hingga 1744, perlawanan Pangeran Mangkubumi semakin kuat. Mereka bahkan berhasil menyerang Surakarta dan menimbulkan kerusakan yang dahsyat. VOC semakin tersudut. Mereka memutuskan untuk berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Akibat kerugian besar yang mereka derita selama perang berlangsung. VOC lalu mengganti Von Hohenlohe dengan Nicholas Hakim karena lebih cepat dan pandai berbahasa Jawa. Mereka lalu bernegosiasi dengan Pangeran Mangkubumi, menawarkan pembagian setengah Jawa. Hakim lalu berangkat dari Semarang menemui Pangeran Mangkubumi di Grobogan. Mangkubumi menolak tawaran wilayah Mataram sebelah timur. Perundingan berlangsung sangat lama. Sehari setelahnya, terjadi kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dengan VOC. Hasilnya Pangeran Mangkubumi menyetujui pembagian wilayah yang membagi setengah Jawa. Pada 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono. Senopati Ibnu Al-Doha bernama Sayyid Manoto bin Khalifatullah dan disumpah di atas Al-Quran. Penandatanganan perjanjian oleh VOC diwakili oleh Haji dari pihak Mangkubumi ditandatangani oleh Hamengkubuwono I. 2 hari setelah perjanjian itu berlangsung, Hamengkubuwono I bertemu dengan Paku Buwono III. Pertemuan yang berlangsung di Jatisari ini menjadi penanda penting pembagian kebudayaan antara Kesultanan Ngayogyakarta dengan Kesultanan Surakarta. Paku Buwono III menghargai sang paman Sultan Hamengkubuwono I sebuah keris yaitu kopek. Pertemuan ini menyepakati bahwa Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan budaya Mataram. Setelah Paku Buwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Gitu. Oke. Itu awal mulanya perjanjian ganti antara Yogyakarta dan Surakarta. Ya, anak ini. Oh, itu gerak sendiri? Kapal kinetik.
Ini apaan sayang? Sumbu filosofi. Dengan cara dia menjadi seorang pemimpin. Sebagai manusia, dirinya sendiri merupakan makhluk yang hidup pada sang pencipta. Hal ini dilambangkan dengan perjalanan manusia dari tubuh Papua ke selatan sampai ke keraton Yogyakarta. Tunggu. Di antara bentang Merapi. selatan di selatan dan gunung Merapi di utara, terletak keraton Yogyakarta di antaranya. Luas ini adalah Sumbu imajiner. di tengahnya terdapat luas yang terletak di antara Merapi di bagian selatan Bagus. dan tubuh Papua di bagian utara. Inilah sumbu filosofi. Sumbu filosofi ini terletak di dalam luas sumbu imajiner. Sungai Code dan Sungai Limau. Jadi lurus. Nah, lurus. Dari Gunung Merapi sampai ke lautnya lurus, nggak belok-belok. Sumbu imajiner. Nah, Aliran kedua sungai ini seakan mendampingi proses tuh, dari Tugu ke Togo, Pendopo itu apa tuh? Di dalam sumbu filosofi, para teknologi digambarkan sebagai perjalanan manusia sebagai pemimpin sampai pada Jalan menunjukkan perjalanan ini melewati 4 jalan utama, yaitu Malioboro, Malioboro, Marga Mulia. dan Panguragan. Oh, Di dalam perjalanannya melewati 5 jalan utama, manusia menemui 2 godaan utama. Komplek Pangeran sebagai simbol godaan kekuasaan dan pasar Beringharjo sebagai simbol godaan harta. Sumbu filosofi berada di tengah kawasan masyarakat masa kini. Secara administratif, sumbu filosofi terletak di antara 10 kelurahan di Kota Yogyakarta dan 1 kelurahan di Kabupaten Bandung. ya. Keren. Sumber imajiner dan sumber filosofi merupakan alasan dari sejarah yaitu citra keistimewaan Yogyakarta. Sebagai cara adalah Biasanya menyala. Keraton Yogyakarta dan Yogyakarta. Sumber imajiner merupakan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, dan manusia dan Tuhan. Mengurangi manusia. Sumber filosofi membentang garis lurus antara Panguragan, Keraton Yogyakarta dan Tugu Papua. Sumber filosofi merefleksikan perjalanan hidup manusia sejak dan bersatu Reply. Di sini. Ambil tengah. Ambil tengah. Wah. Kehalang. manusia adalah makhluk hidup. Di dalam manusia, dia menjadi seorang pemimpin. Sebagai manusia, dirinya sendiri merupakan makhluk yang penuh pada sang pencipta. Hal ini digambarkan dengan perjalanan manusia dari tubuh makhluk itu sampai ke keraton Yogyakarta. Coba lihat. Populasi mana? Mana? Dah. Ya. Ada lembab. Oh, ini pemanahnya. Enggak lah.
langsung naik lift aja ya. Turun. Karena capek, kita udah naik berapa lantai jadi. Oh gitu. Si ibu udah tahu aja. Kita turun ke berapa? Langsung bawah. Ini selesai. Habis. Oke. Kita lantai 5 turun ke lantai bawah ya. Lantai 5? Ini lantai 6. Kok nggak berasa kita naik terus ya? Karena tangganya pendek. Oh. 2 kali naik tangga. Oke. Exit. Congratulations and celebration. Oke guys, ini di kondisi di lift ya. Gimana? Melelahkan nggak? Tapi banyak sesuatu yang baru ya, ilmu-ilmu. Tadi ada video grafik mengenai perjanjian Giyanti dan Sultan Mataram. Keren. Antara perpecahan antara Solo dan Yogyakarta, antara Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Jadi Pakubuwono ketiga dengan Hamengkubuwono pertama itu di perjanjian Giyanti. Karena Hamengkubuwono itu adiknya. Jadi Yogyakarta itu adiknya Solo. Begitu. Ya. Kita di basement. Oh, ke sini ya. Ini ada ini apa? Oh, ini kayak GWK ya. Dari masa lalu ke meja makan. Mau maghrib dulu? Hah? Ya, mau maghrib dulu nggak? Mari membatik. Hah? Ada toilet? Apa ngecas dulu? Apa langsung go? Hah? Ke atas lagi? Kan tadi udah di bawah. Oh. Jadi tadi ada tambahan informasi lagi ya, bahwa dari perjanjian Giyanti ini karena dari VOC kami lebih pro ke Surakarta, Pakubuwono. Jadi ada salah satu perjanjian yang menjadi apa ya, khas yang sekarang terjadi adalah bahwa di Surakarta itu menganut sistem pembaharuan karena dekat dengan VOC dan lebih ke apa ya, global. Tapi kalau di Yogyakarta itu lebih ke mengandalkan tetap kedaerahannya. Kita lihat yuk. Ini apa ini? Mau? Sok, tapi harusnya banyak kan lebih seru. Tapi aja di tengah itu sendiri. Iya. Banyak. Oke. Kita sudah arah keluar nih guys. Pintu keluarnya ke? Oke. Ini sudah finish. Oh iya, ini keluar lagi. Langsung ke parkiran yang tadi ya. Oke. Kita akan closing dulu di video di Museum Sonobudoyo. Ya, kita akan lanjutkan di destinasi berikutnya, tapi perut lapar, kita makan dulu. Ya, kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.